semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jemaat Minggu 21 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021, dilayani oleh Pendeta Jos Yakpalda Bataha STH dan dibantu oleh penetua dan diakon lingkungan pelayanan 4. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi Minggu Sengsara yang kedua. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 13 Februari 2021 sampai 19 Februari 2021 bisa dilihat pada berita jemaat yang dibagikan di tiap gereja atau dapat langsung menghubungi sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu virtual dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Berita ulang tahun dari tanggal 21 Februari sampai 27 Februari 2021, ulang tahun kelahiran berjumlah 32 orang, ulang tahun pernikahan berjumlah 4 pasang. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan, semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu.
Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Hari ini, Minggu 21 Februari 2021, kita beribadah mengikuti liturgi Minggu Sengsara. Kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini dimodifikasikan secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi tanpa mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Jemaat diundang berdiri, seraya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya.
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 sampai 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memenangkan kami dari kesibukan kami, sehingga kami boleh datang kepadamu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu.
namun kami menyadari akan kelemahan dan keberdosaan kami. Kami sering lalai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sering menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti Tuhan. Bahkan kami sering tidak peduli dengan sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selamanya. Menyanyi Kidung Jemaat 476A. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup
segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170, bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Mu. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Pemberitaan firman Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan bersama kita baca renungkan dalam ibadah Minggu hari ini sesuai dengan penanggalan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Itu diambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Kita memohon pimpinan Kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur senantiasa kepadamu ya Tuhan, karena begitu luar biasa kemurahan yang boleh senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai pada saatnya Tuhan, sebagaimana adanya kami yakin dan percaya itu semua karena pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, di tengah pujian syukur, hormat sembah yang boleh kami naikkan kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Kuasa Roh Kudus pada saat nyata bagi kami, sehingga ya Tuhan kami boleh benar-benar dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan semangat bagi kami
dalam menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini, pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk boleh menyatakan suara kebenaran firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diberkatilah pula jemaat-Mu dimanapun ada dan berada pada saat ini yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun ada dan berada, bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama pada saat ini serta kita renungkan, yaitu dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, akan saya bacakan bagi kita pada saat ini di bawah perikop kasih dan damai. Bunyi firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada saat yang sedang mengikuti ibadah virtual di kesempatan minggu hari ini, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita merupakan sebuah surat disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang secara khusus ada di 5 daerah pada saat itu, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Di mana di dalam surat yang disampaikan oleh Petrus ini ada banyak hal yang ia sampaikan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Secara rinci bisa kita lihat dan kita temukan dalam surat Petrus yang pertama ini, di mana Petrus menyajikan dalam suratnya tentang keselamatan yang dikaitkan dengan kehidupan etika. Hubungan sesama Kristen pun juga tidak terkecuali bagaimana menghadapi kehidupan di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan. Secara khusus bagian nas kita pada saat ini merupakan peringatan yang diberikan oleh Petrus dalam ia boleh memberikan penguatan kepada jemaat pada saat itu, bagaimana mereka boleh tetap hidup dengan identitas mereka sebagai orang yang percaya walaupun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dalam hari-hari mereka. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun ada dan berada pada saat ini, kesatuan jemaat yang ditekankan oleh Petrus dalam nas kita pada saat ini adalah suatu hal yang dirindukan oleh Petrus agar boleh diaplikasikan pada saat itu di dalam kehidupan jemaat. Di mana dikatakan dalam ayatnya yang ke-8 dalam nas kita pada saat ini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tentu ini merupakan suatu hal yang dapat membangun sebuah kesatuan dalam kehidupan berjemaat, yang tentunya melalui apa yang boleh diungkapkan oleh Petrus dalam suratnya ini boleh memberikan suatu kekuatan bagi jemaat mula-mula pada saat itu agar mereka boleh hidup
dalam sebuah keyakinan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang harus senantiasa mampu untuk menunjukkan identitas mereka, jati diri mereka sebagai orang yang percaya. Maka dari itu kita boleh melihat dengan apa yang boleh disampaikan dalam nas kita pada saat ini. Ada kerinduan yang ingin dilihat oleh Petrus di dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan yang mereka terima dan mereka dapatkan, mereka harus mampu bertahan. Mereka harus mampu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Mereka harus saling peduli antara satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Dan inilah juga yang patut kita contohi dalam kehidupan berjemaat pada hari-hari ini. Di mana di dalam kehidupan berjemaat tentu kekuatan dari sebuah jemaat, kekuatan dari sebuah persekutuan adalah tidak lain dan tidak bukan ketika di dalamnya masing-masing pribadi mampu saling mengasihi antara satu dengan yang lain, mampu saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjalinlah kehidupan persaudaraan yang boleh benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12 ini, kita boleh diingatkan bersama betapa pentingnya kehidupan dalam kesatuan di tengah-tengah jemaat. Ibarat seperti pepatah lama mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tentu pepatah ini memberikan makna yang dalam pula dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, tidak terkecuali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita boleh mengutamakan kesatuan agar kita boleh mendapatkan kekuatan di tengah berbagai macam hal yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tentu tidak mudah bagi kita untuk dapat menjadi pengikut Yesus. Akan ada banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita alami dan kita hadapi. Namun di balik itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa di tengah tantangan, pergumulan, dan penderitaan yang mungkin akan kita alami dan kita hadapi sebagai pengikut Yesus, jangan sampai kita memadamkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan kita sesuai dengan perikop yang disampaikan bagi kita pada saat ini, bagaimana kasih dan damai itu boleh diimplementasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan yang boleh kita jalan dan kita lewati, kita boleh menyatakan kasih. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita, kita pun boleh menghadirkan kedamaian dimanapun kita ada dan berada. Maka dari itu formula yang disampaikan oleh Petrus dalam nas kita pada saat ini ialah setidaknya kita boleh belajar tentang bagaimana kita boleh hidup sebagai orang yang percaya. Surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga hingga pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, boleh memberikan arti dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita boleh menjaga kesatuan dalam kehidupan berjemaat. Bagaimana kita boleh menghidupkan kasih itu dalam hari-hari yang boleh kita jalan dan kita lewati. Dan tentunya bagaimana kita boleh menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah persekutuan pun tidak terkecuali di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, saudaraku dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan
yang boleh disampaikan bagi kita pada saat ini. Kita boleh bersama-sama menemukan bahwa seluruh aspek atau totalitas hidup kita di dalam dunia ini ialah tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah standar utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk boleh dapat tetap terus belajar di tengah apapun yang kita alami dan kita hadapi. Kita boleh peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita boleh mengerti bahwa di dalam kasih ada kekuatan. Di dalam kasih ada suatu bahagian yang boleh memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan bagi kita dan semangat bagi kita untuk senantiasa melakukan setiap kehendak dan perintahnya di dalam hari-hari kehidupan kita, untuk boleh menyatakan kasih dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, kita respon pemberitaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan, menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 117 bait 1 dan 2, Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teduh. Kita bersama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada minggu hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi suluh pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus ya Tuhan, kami boleh memberlakukan kasih kepada sesama kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saatnya Tuhan kami ingin menaikkan rangkaian syafaat kami secara khusus bagi jemaat-Mu pada saatnya Tuhan yang sedang beribadah di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka ada berada pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, siaran ibadah virtual yang boleh dilakukan ini boleh membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan kehidupan jemaat-Mu yang ada pada saat ini, dalam kehidupan yang boleh mereka jalan dan mereka lewati, dalam keseharian mereka ya Tuhan, dalam kehidupan keluarga rumah tangga pun juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Kiranya damai sejahtera, sukacita berkat-Mu boleh senantiasa mengalir melimpah dalam hidup dan kehidupan mereka. Terlebih dalam usaha pekerjaan yang boleh dilakukan, dikerjakan, dilakoni oleh jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan kiranya boleh memberkati itu semua, sehingga ya Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan, percayakan bagi mereka. Bersama dengan itu pula ya Tuhan, mereka boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan tentunya berkat-berkat Tuhan itu boleh mereka pergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi
jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap mereka dalam upaya penanganan yang boleh diberikan bagi mereka melalui tim medis, obat-obatan yang dikonsumsi. Mari ya Tuhan, Kau berkati itu semua sehingga melalui apa yang boleh diupayakan dalam memberikan kesembuhan bagi mereka, itu boleh Tuhan pakai sebagai media untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang pada saat ini dalam pergumulan kehidupan, beban berat permasalahan, duka cita, mari Tuhan Kau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mengangkat setiap beban berat permasalahan pergumulan kehidupan mereka, hiburkan mereka yang berduka cita ya Tuhan, sehingga yalah Bapa, mereka boleh merasakan di tengah himpitan kehidupan yang mereka alami dan mereka rasakan pada saat ini, kuasa Tuhan, tangan Tuhan boleh nyata atas kehidupan mereka. Begitu pula pada saat ini, dalam syafaat kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh bersuka cita dalam minggu ini ya Tuhan, baik itu karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati mereka ya Tuhan, dengan bertambahnya usia, bertambahnya kebersamaan, kami yakin dan percaya bertambah pula setiap kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sehingga dengan itu ya Tuhan, dalam hikmat yang boleh Engkau berikan dan Engkau nyatakan bagi mereka, mereka pun boleh selalu mengucap syukur kepada Engkau atas pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan bagi mereka. Begitu pula ya Tuhan, pada saat kami juga ingin berdoa bagi para pekerja gereja-Mu, baik itu pendeta, penginjil, vikaris, pemberita, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pianis, song leader, koster. Siapapun kami ya Tuhan yang boleh memberikan diri kami untuk melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu, mari Tuhan Kau yang boleh memberkati kami dalam pelayanan kami, sehingga ya Tuhan melalui setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan, dan orang-orang yang boleh kami layani merasakan berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui pelayanan yang boleh kami berikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setiap upaya yang boleh dilakukan pada saat ini terkait penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat secara khusus bagi kami ketika kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami di tengah pandemi ini. Kiranya yalah Bapa, kami boleh tetap terus menerapkan protokol kesehatan, sehingga yalah Bapa, melalui itu semua kami boleh mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini, terutama ya Tuhan pada saat ini dalam upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemberian vaksin. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memberikan hikmat bagi masing-masing kami ya Tuhan, untuk boleh yakin dan percaya bahwa apa yang pada saat ini diupayakan oleh pemerintah itu semua ialah Bapa merupakan bahagian dari karya dan pekerjaan Tuhan yang boleh dinyatakan atas kasih Tuhan bagi kami umat manusia. Terima kasih yalah Bapa. Ada banyak hal ya Tuhan yang ingin kami pinta dan kami naikkan pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya hidup dan kehidupan kami adalah dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kehidupan kami di sepanjang satu minggu yang akan kami lalui dan kami lewati ini, Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Allah Bapa. Inilah doa kami, pinta kami, syafaat kami pada saat ini yang boleh kami naikkan, alaskan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian dengan iman kami ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Oh Allah Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau selalu mengasihi, menjaga, memelihara kami. Bahkan berkat Tuhan selalu ada dan melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai orang yang percaya, kami mengingat firman-Mu bahwa kami harus bersyukur di dalam segala hal di dalam hidup kami. Sebagai tanda ucapan syukur, kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar boleh dipakai untuk pelayanan di jemaat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai dikumpulkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Pengutusan dan berkat. Bapak Ibu, saya undang untuk dapat berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat memasuki minggu sengsara kedua. Tuhan Yesus memberkati. Berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri, pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Saat teduh, saatnya ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri, pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Kehendak dan rencana